Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lintas Balikpapan Official ya, channel ya. Kali ini kita lama nih nggak podcast nih. Ini akhirnya kita mimin podcast lagi nih, dan tamu kita kali ini luar biasa, jarang-jarang loh bisa ngundang beliau ini, dan beliau mau hadir. Mungkin karena situasinya saat ini kali Mas ya. Ya, jadi di sebelah saya ini adalah saya manggilnya biasanya Mas Satria ya, Mas Susanto Agus Satria. Iya. Beliau ini area komunikasi manajer Pertamina Patra Niaga ya, Pak ya, regional Kalimantan. Nah, orang ini yang akan jelasin alasan kenapa BBM naik. Nah, ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Nah, kita langsung dengar nih, jadi nggak perlu dengar lagi dari omongan di luar sana yang mungkin tidak benar atau mungkin digiring isunya dan lain sebagainya. Nah, ini kita tabayun nih langsung sama orangnya. Nah, sebelum itu mungkin Mas Satria apa kabar? Ya, baik ya. Udah stres dengan hiruk pikuk di Balikpapan ini. kita jalannya kita lewati bersama. Siap ya. Enak ya ngobrol sama beliau ini ya. Nah, Mas, mungkin kita langsung intinya saja. Saat ini lagi rame, bahkan hari ini di hari Kamis ini ada rencana demo juga lanjutan di Balikpapan terkait kenaikan harga BBM. Nah, Mas Satria sendiri mungkin bisa jelaskan nggak sih kepada masyarakat, mungkin yang pertama alasan kenapa BBM ini naik, khususnya yang non subsidi, ada juga yang subsidi ya, yang Pertalite dan Pertamax. Mungkin bisa dijelasin Mas. Baik, kepada terima kasih masyarakat. Mas Yadi atas kesempatannya. Mengundang saya sih gampang. Gitu ya. Cuma Mas Yadi nggak mau hubungin saya. Aduh. Jadi baru kali ini bisa. Oke, next time. Terima kasih. Jadi gini, untuk BBM ini memang ada non subsidi dan ada yang subsidi. Kalau yang subsidi itu memang kewenangannya untuk melakukan revisi harga ataupun review harga itu ada di pemerintah. Oke, yang subsidi. Subsidi itu tadi ada Pertalite, ada solar. Pertalite, solar. Nah, itu. Nah, kalau yang non subsidi itu kayak tadi ya ada Pertamax, Pertamax Turbo, terus Dexlite, Pertadex, itu yang non subsidi, dan itu harganya itu sesuai dengan keputusan Menteri BUMN itu bisa direview oleh badan usaha, artinya bisa direview oleh Pertamina sendiri. Nah, yang baru aja terjadi adalah karena seminggu lalu itu ada penyesuaian harga untuk BBM non subsidi untuk Pertamax Turbo, Pertadex sama Dexlite. Coba lihat, yang asalnya harganya sekitar 17-an gitu ya, bisa turun sampai 16 sampai sekitar 15 ribu misalnya. Untuk saya pakai itu. Nah, tapi ada kita menyesuaikan juga pada minggu lalu tanggal 3 September untuk Pertamax. Nah, Pertamax itu kan harganya sekarang kalau Kalimantan berarti 14.850 ya. 14.850. Nah, kenapa sih Pertamina melakukan revisi harga yang untuk yang Pertamax ini, yang harga untuk yang Pertamax ini, penyesuaian harga untuk yang Pertamax ini, karena memang Indonesian crude price-nya itu juga signifikan terus ya naik gitu ya. Si harga minyak dunia itu. Harga minyak dunia naik terus ya? Naik terus. Jadi hingga per Maret aja dibandingkan dengan Desember 2021 itu kenaikannya tuh hampir 56% gitu ya. Jadi tercatat tuh 114 dolar per barel gitu. Per barel. Jadi melakukan penyesuaian harga untuk yang non subsidi. Nah, itu salah satunya. Tapi juga kita juga tetap melakukan review juga terhadap daya beli masyarakat. Jadi kalau dengan harga segitu masih daya beli masyarakat masih ada gitu ya. Terus dari review itu. Dan jangan salah Mas Yadi. Mungkin kalau di Kalimantan hanya ada Pertamina sama AKR mungkin ya. AKR pernah dengar nggak? AKR kan jarang sini. AKR itu sama juga badan usaha untuk juga menyalurkan yang resmi, bisa menyalurkan BBM jenis tertentu ya. Jenis tertentu ada solar, terus juga ada juga mereka tuh jual juga kayaknya solar sama ini deh. Itu sama kayak Pertamina gitu. Sama kayak Pertamina. Dan itu dan si AKR itu juga sama disetujui oleh pemerintah juga. Kalau di Jawa nih teman-teman pernah dengar mungkin ada yang viral itu jual murah loh dia. Itu
nanti saya jelasin lagi. Iya. Terus ada, nah itu semua itu badan usaha yang bisa menyalurkan BBM gitu ya. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan harga-harga itu, harganya Pertamina masih kompetitif karena di situ masih kita melihat yaitu daya beli, terus juga selain itu kan juga solar sama yang Pertalite itu kan ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah itu sudah sangat baik memberikan subsidi kepada masyarakat melalui BBM ini. Seperti itu, Mas Yadi. Oke. Nah, kalau ini kan kita pernah dengar ya, masyarakat juga banyak yang menanyakan kalau harga sekarang itu kan setelah naik itu kan Pertalite 10.000 ya per liter dan Pertamax-nya 14.000 berapa gitu loh. Pertamax 14.800. Solar 6.800. Dan itu kan ngikutin harga minyak dunia ya. Betul. Nah, kalau di negara lain kata orang-orang nih ya, bilangnya kan di negara lain itu justru harganya di sana lebih mahal dibanding di Indonesia. Berapa sih perbandingannya itu? Memang di sini paling murah atau gimana tuh, Mas? Jadi gini, ada nggak juga yang ini ya, yang lebih ada sih beberapa negara itu yang murah, ada 10 negara saya kemarin baca itu 10 negara yang ini murah. Tetapi juga kita harus melihatnya itu komprehensif, Mas Yadi. Yeah. Ada yang bilang kenapa negara tetangga kita, contohnya Malaysia itu kok bisa lebih murah daripada Indonesia. Nah, jadi gini, kita lihatnya harus komprehensifnya gini. Jumlah penduduk suatu negara itu berapa? Oke. Pendapatan per kapitanya berapa? Lalu juga lihat juga luas wilayahnya. Sama wilayahnya kira-kira gimana? Apakah itu dia daratan, apa kepulauan gitu ya, apa penuh dengan laut gitu. Sekarang kita lihat lagi. Contohnya saya ambil contoh Malaysia nih. Malaysia itu jumlah penduduknya tidak sebanyak Indonesia. Luas wilayahnya tidak seluas Indonesia. Jumlah mobilnya, kendaraannya itu jauh lebih sedikit daripada Indonesia. Dan pemerintah Malaysia itu juga memberikan subsidi kepada BBM, makanya dia lebih murah. Tetapi yang saya baca sekarang adalah pemerintah Malaysia itu juga sudah mulai mereview untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM tersebut ke sektor yang lain, karena itu harga minyak dunia itu tidak bisa dipungkiri. Seperti itu, Mas Yadi. Jadi melihatnya harus komprehensif, bukan berarti kok di Indonesia lebih mahal daripada yang sana, atau yang sana kok lebih murah daripada Indonesia, atau enggak sebaliknya gitu. Melihatnya komprehensif seperti itu. Kalau dengan Brunei nggak lebih luas daripada Indonesia. Brunei hanya berapa aja betul. Tapi penduduknya juga hanya sedikit gitu ya. Pendapatan per kapitanya tinggi. Ya wajar kalau misalnya belinya juga bagus sama BBM-nya mungkin lebih murah. Selain di Indonesia, berapa sih yang paling murah di negara lain itu, ada nggak sih? Saya harus ini lagi, saya lupa kemarin tadi baca itu ada di beberapa negara Timur Tengah sama daerah Mesir. Itu ada. Di bawah 10.000 misalnya Pertalite gitu? Atau mereka nggak jual Pertalite? Yang mereka tuh kebanyakan round 95 atau 92. Kebanyakan di luar itu ya? 92 atau 95. Round 92 itu apa, Mas? Banyak yang nggak tahu. Ya, jadi kalau kita masih pakai round 88 ya, kemarin premium, ya masa kita mau dibandingin sama negara yang masih di bawah. Ya kita negara maju loh. Iya. Berarti kita 92 ya, round 90 92. Ya, 90. Pertalite itu 90. Pertalite 90. Iya, itu yang paling penting. Nah, terus kira-kira ini, Mas, ini kan sudah dan saat ini lagi demo-demonya nih, Mas. Masyarakat di luar sana, bahkan di beberapa daerah. Kalau Pertamina sendiri menyikapi demo-demo ini, aspirasi dari masyarakat misalnya turunkan harga dan lain sebagainya, lebih kepada mengikuti pusat atau seperti apa? Ya. Ada tanggapan lain? Jadi kalau untuk ya tadi seperti saya sampaikan ya, jadi kalau untuk yang BBM subsidi itu memang kewenangannya ada di pemerintah pusat ya. Jadi tentunya kita sesuaikan dengan tupoksi kita. Pertamina ini tugasnya adalah menyediakan, menyalurkan, mendistribusikan BBM gitu lah. Apalagi BBM yang tadi notabene subsidi dan juga penugasan Pertalite sama solar. Jadi
ketika itu ada banyak banyak aspirasi, tentu kita menghormati aspirasi itu. Tapi fokus kami di sini adalah bagaimana distribusi pasokan itu aman dan lancar gitu. Itu Mas. Kalau aspirasi tentulah itu merupakan sudah diatur juga sama undang-undang, itu kebebasan untuk berekspresi sepanjang itu masih sesuai dengan koridor. Jadi saya pikir sesuai dengan tupoksi kita ya kita fokus kepada itu. Gitu. Yang penting kebutuhannya tercukupi ya. Betul, harus. Nah, bahas kebutuhan nih Mas. Khususnya kita bahas Balikpapan ya. Di Balikpapan sendiri nih kalau kebutuhan BBM masyarakat ini berapa sih? Dalam per hari atau mungkin per bulannya gitu kan? Ya, jadi ini kalau misalnya untuk untuk Pertalite ya Balikpapan ya. Untuk Pertalite itu ini sampai dengan 4 September itu realisasinya udah sampai 77 juta liter. 77 juta liter? Ya. Kalau misalnya sampai dengan 4 September dari Januari. Oh, dari Januari sampai ini. Ya, jadi kalau melihat konsumsinya berapa per hari, tinggal 77 juta itu dibagi berapa banyak hari sampai dengan 4 September itu. Waduh, saya harus ngitung lagi nih. Contohlah Agustus itu 8 kali 3 240 lah ya. Nah, tinggal dibagi 240 tambah 10 250, berarti 77 juta dibagi 250 hari. Nah, kurang lebih itulah konsumsinya per hari. Per hari ya. Betul. Nah, itu semua jenis BBM atau itu hanya Pertalite aja? Pertalite doang? Pertalite aja, 77 juta. Nah, untuk yang solar itu realisasinya kita sudah menyalurkan itu 26 juta liter. 26 juta liter sampai dengan 4 September gitu. Nah, itu kan ada kuotanya Mas Yadi, dan rekan-rekan pendengar juga harus saya berikan ini juga ya, informasi bahwa referensi bahwa yang namanya BBM subsidi itu ada kuotanya. Nah, kuota ini ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Dan itu yang kami jalankan, kita menyalurkan gitu ya sesuai ketentuan, sesuai kuota. Nah, tapi juga perlu dicatat nih Mas Yadi, sampai dengan sekarang jadi realisasi berbanding dengan kuota itu sudah over, Mas. Oh, malah lebih ya? Sudah over. Yang ditetapkan sekian? Jadi sudah kita salurkan over. Untuk kuota berjalan pada bulan September misalnya, pada Agustus. Kuotanya ada, masih ada. Iya, benar-benar. Cuman pertanyaannya, nyampe nggak sampai Desember? Nah, gitu. Yang jadi pertanyaan gini Mas, sudah ditetapkan sekian kebutuhan, ini kok lebih ya? Ini masyarakat makan bensin atau apa? Itu menarik. Ini. Nah, ini yang saya pengen tahu juga. Jadi ini, pertama kita tidak memungkiri ya adanya peningkatan aktivitas kegiatan. Tapi juga harus kita perhatikan kalau misalnya kita baca-baca media gitu media, baca medsos, televisi, lihat televisi. Banyak sekali tindakan-tindakan pidana penyelewengan itu. Mas. Jadi kalau misalnya pemerintah bilang ini 80% BBM subsidi dinikmati oleh yang tidak berhak gitu ya, tidak berhak kalangan menengah ke atas seharusnya enggak ini. Dan itu memang iya terjadi gitu. Ya buktinya sekarang banyaknya ungkapan, ada yang menimbun sampai 17 kiloliter Samarinda gitu kan ya, Pertalite. Sebelumnya ada yang ngetap lagi. Nah itu kan sebenarnya yang ngabisin jatahnya yang memang berhak gitu. Makanya kita perlu tools itu untuk itu gitu. Jadi ketika pemerintah memutuskan kita alihkan subsidi BBM ke sektor yang lain, itu langkah yang tepat gitu ya. Oke, nah ini berarti kebutuhan ini over juga mungkin ada tindakan-tindakan seperti itu Mas ya. Jadinya, tapi khawatirnya ketika sampai Desember nanti malah takutnya nggak cukup ya. Atau cukup aja sih sebenarnya? Sebenarnya kalau melihat secara matematis gitu ya, dan baca juga di berita-berita kan Ibu Menteri Keuangan juga udah bilang kan ya, bahwa kalau misalnya ini di Oktober, kalau misalnya ini tidak dilakukan dikelola dengan baik gitu ya, betul. ada tools yang ini ya bisa sampai gitu ya. Tapi kan selebihnya itu memang kewenangannya di pemerintah ya. Banyak. Tapi yang jelas kita harus jaga subsidi ini tepat sasaran. Sasaran. Mas Yadi apa BBM? Saya kadang Pertalite, kadang Pertamax. Kira-kira gimana? Kalau disubsidi saya senang, pasti senang. Apalagi itu subsidi gimana sih Bang? Tiap tahun atau apa? Iya dong, tiap tahun. Jadi makanya dianggarkan ya APBN. Jadi misalnya saya dapat nih, saya termaksud
orang yang Iya. dapat gitu. Nah, betul. Berarti tiap tahun tuh dapat segitu. Iya, jadi disesuaikan dengan anggarannya. Jadi gini, kenapa ya kembali lagi ya, kita harus sering banyak referensi juga ya supaya kita berpaham. Ketika APBN tahun 2022 ya ditetapkan pasti di 2021 kan. Iya. Asumsi minyak dunia pada waktu itu harganya $60 per barel. Saya baca. Sekarang harganya sudah sampai 100-an. Artinya kan itu akan mendongkrak si APBN itu kan. Makanya bagaimana pemerintah caranya nih supaya ini anggarannya nggak jebol gitu ya, tepat sasaran. Iya, betul. Gitu. Makanya ada tools, lalu juga tadi alih BBM, karena ketika dilihat sekarang mobil mewah aja masih banyak pakai Pertalite. Nah sekarang coba yang nonton ini kira-kira pakainya BBM apa gitu. Pertalite pasti. Gitu murah, meriah, ya tapi ada juga yang Pertamax sih. Ya baiknya kalau memang kita sudah mampu beli mobil, apalagi yang mobil keluaran baru, ya harus siap dong dengan bayar pajaknya, bayar BBM-nya yang berkualitas, ya kan ya? Iya. Jangan sampai pakai BBM yang seharusnya bukan untuk mobil itu atau enggak kalangan yang mampu. Ya. Doakan aja kita semua mampu jadi Pertamax terus pakainya. Nanti Pertalite hilang mas. Pertalite ada. Enggak, nanti kalau kita semua mampu kan jadi orang nggak ada yang beli Pertalite hilang nih nanti. Kalau misalnya semua mampu, alhamdulillah dong. Nanti negara kita maju ya. Pendidikan kita gantikan dari subsidinya ke pendidikan, kesehatan. Ya. Tapi ini kita karena waktu yang terbatas mas ya. Aduh, sebentar banget ya. Iya ya, sebenarnya pengen bayarannya kurang lah. Oke, kita nanti part 2 berarti. Jadi gini mas, ini seandainya nih kita berbicara pribadi, seandainya mas bukan mungkin dari orang Pertamina, masyarakat biasa dulu mungkin sebelum kerja di Pertamina juga pernah mengalami penyesuaian harga BBM. Setuju nggak sih mas dengan adanya perubahan harga ini? Kalau saya secara pribadi lah ya. Saya kan beberapa kali tuh ya mengalami lah ya. Saya sampai sekarang alhamdulillah yang masih diberi kesehatan hidup, berarti mengalami beberapa era ketika itu terjadi penyesuaian gitu ya. Yang saya pahami adalah saya sih yakinnya pemerintah nggak akan sembrono gitu ya melakukan kebijakan-kebijakan gitu. Itu pasti dari review. Dan kedua adalah saya percaya bahwa saya mampu untuk membeli BBM itu gitu. Jadi termotivasi untuk itu. Iya. Itu sih motivasinya. Iya. Jadi kembali lagi kepada self kita gitu ya. Saya sih nggak mau dikatain miskin gitu mas. Jadi saya pribadi secara pribadi ya. Jadi apapun itu kalau memang itu pantas untuk kita ya kita beli. Kalau itu nggak pantas ya jangan gitu, kasihkan kepada yang berhak gitu. Saya sih gini aja mas. Saya tuh nggak mau merasa didoakan. Ketika saya misalnya mobil saya misalnya nih saya pakai Pajero deh misalnya atau Innova deh yang 2500 atau 2700 cc gitu. Saya nanti Pertalite gitu. Di belakang ada supir angkot, saya didoain, aduh ini bapak, saya doakan miskin, nggak mau. Saya juga nggak mau melihat ada orang lagi sakit gitu ya, tergeletak di rumah sakit, yang sebenarnya dia tuh yang butuh subsidi gitu, tapi subsidinya saya ambil loh BBM, saya nggak mau. Jadi gitu aja. Kalau ya memang sih masing-masing orang kan punya pendapat. Tapi kalau saya pribadi, sebenarnya saya tidak masalah mau naik harga BBM berapapun itu. Cuman yang jadi masalah harga BBM naik, yang lain ikut naik ini mas. Iya. Dengan alasan moda transportasi, mobilisasi, gaji nggak naik kita bos. Mau pemerintah naikin gaji kita ya. Masih aja naikin gajinya dong. Iya nah, UMK kita kalah sama Jakarta. Ya, oke, itu mungkin Mas Satria ada yang disampaikan terakhir kepada masyarakat terutama dalam situasi kenaikan BBM ini, ada pesan-pesan dan mungkin tips atau buat masyarakat. Saya sih berpesan, makasih ya Mas Yadi ya kepada teman-teman, rekan-rekan gitu ya, bahwa gunakan BBM itu dengan bijak, apalagi yang menggunakan BBM subsidi ya, gunakan dengan bijak, jangan menimbun, apalagi menjual kembali gitu ya. Bagi yang mampu, mari kita jaga subsidi ini bagi yang berhak. Ada banyak yang mampu ya, ada banyak yang harus menikmati BBM subsidi ini. Siap. Oke, nah itu ya. Jadi kalau Anda merasa mampu ya beli aja yang Pertamax gitu mas. Ya, beli Pertamax. Kalau saya masih pecinta Pertalite. Tapi Pertamax juga bagus, mesin bagus kok.
apalagi disubsidi. Saya pasti pakai Pertamax terus. Ya, oke, teman-teman, karena waktu mungkin yang sangat terbatas ya, ini beliau ini masih banyak agenda juga loh. Beliau ini orang penting loh. Saya yang nggak penting sebenarnya. Tapi apapun yang disampaikan beliau itu merupakan penjelasan resmi dari Pertamina, Mas ya. Dari perwakilan Pertamina terkait kenaikan harga BBM yang selama ini kita juga pertanyakan. Semoga jawaban ini juga bisa mencerahkan kita semua, bisa memberi gambaran-gambaran yang luas, tidak tersudutkan dengan satu opini, dua opini dan lain sebagainya. Dan ini, kita lupa kenalin nih Mas, ini tempatnya. Biasa podcast Mimin ini kan keliling-keliling kafe ya. Dan ini kita lagi di namanya Senja Cafe. Lokasinya itu ada di Sungai Ampal. Mungkin bagi yang pengen nongkrong asik, bawa pacarnya, selingkuhannya, mertuanya dan sebagainya, ya silakan kesini. Bawa semuanya juga nggak apa-apa. Jadi ada selingkuhannya kan? Wah, ini harus disensor. Enggak, saya setia sama satu orang kok. Satu orang aja yang di situ dan di lainnya. Ya sesuai namanya ya, Senja Cafe. Senja ya, senyumanmu buatku manja. Aduh. Ya lokasinya di Sungai Ampal, langsung aja datang ke sini pas pertigaan mau ke Jalan Beler dan ke Sungai Ampal. Dia ada di samping masjid apa ya di sebelah sini ya? Ada samping masjid yang dulu seberangnya tuh soto yang dulu musibah kebakaran, dan datang aja ke sini buat teman-temannya. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Satria sudah hadir di podcast Lintas Balikpapan. Semoga kedepannya kita masih bisa podcast lagi ya dengan tema-tema yang lain. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya bahas nih. My Pertamina tuh yang lagi masyarakat kadang masih bingung juga Mas di situ. Itu kan. Terus kapan-kapan kita pengetap BBM tuh kita bahas juga tuh. Kendalanya di mana sih untuk memecahkan masalah ini? Cuman kan kalau kita bahas semua panjang nih. Nah, panjang dan itu butuh waktu yang cukup lama lah. Kita satu-satu dulu. Ya oke, terima kasih semuanya, sukses selalu, dan Mas Satria sukses selalu, sehat, dan apapun keinginan tercapai, kita semua disehatkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.